الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang-orang yang membela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, untuk membantu dakwahnya dan menegakkan agamanya, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki hati yang terbaik di kalangan manusia. Oleh karenanya dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Tsumma nadhara fi qulubil 'ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulub ashabihi khairu qulubil 'ibad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-Nya setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapati hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik hati manusia. Oleh karenanya mereka dipilih untuk membantu nabinya dan memperjuangkan agamanya. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam wajib untuk memuliakan mereka. Dilarang untuk kita mencela mereka, karena mereka punya kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Seandainya ada di antara kalian yang berinfak satu gunung Uhud emas, maka niscaya tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat, sedekahnya sahabat yang hanya satu mud atau setengah mud. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ini menunjukkan keagungan mereka, karena mereka disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam di kalangan al-muhajirin, di kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara sekian sahabat Nabi yang disebut mahkotanya sahabat, sahabat terbaik, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau merupakan orang terbaik setelah Nabi. Maka dikatakan, wa khairu ummatin ba'da nabiyha Abu Bakar. Sebaik-baik umat setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Beliau bernama Abdullah
bin Uthman bin Amir bin Amr At-Taimi. Beliau punya bapak Uthman masuk ke dalam Islam ketika Fathu Makkah. Beliau punya ibu namanya Salma pun masuk ke dalam agama Islam. Maka dia, keluarganya, dan sebagian istri-istrinya dan anaknya masuk ke dalam agama Islam ketika Nabi SAW menyerukan dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Beliau merupakan orang yang berperangai baik, berakhlak mulia, orangnya luar biasa santun, punya pergaulan yang sangat banyak terhadap manusia, terhadap orang-orang dan kawan-kawannya. Beliau orang yang paling tahu tentang nasab-nasab orang-orang Quraisy ketika itu, sehingga beliau memiliki teman yang sangat banyak. Beliau memiliki kawan yang sangat banyak. Di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah meminum satu tetes pun khamr. Padahal khamr ketika itu menjadi minuman yang biasa bagi orang-orang Arab jahiliyah. Dan zaman dahulu ketika dia bertamu kepada seorang yang lain, kemudian disuguhkan kepadanya khamr atau minuman khamr yang usianya lama dan nikmatnya luar biasa, maka orang ini keluar dari rumah tersebut, maka dia akan mengatakan fulan akramani, fulan telah memuliakannya. Artinya di antara bentuk pemuliaan tamu kepada seseorang adalah dengan menyediakan khamr ketika itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah minum khamr satu tetes pun ketika di masa jahiliyah. Beliau juga di masa jahiliyah tidak pernah kemudian menyembah berhala, tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah apa yang disembah orang-orang Quraisy ketika itu. Maka hatinya masih bertaut kepada agama yang lurus, masih bertaut kepada milah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya yang pertama, beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam ketika Nabi mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi mengajak untuk masuk ke dalam agama yang lurus, maka beliau adalah orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi. Padahal ketika itu banyak orang yang mendustakan, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang kemudian meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tampil sebagai orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya tidak heran kalau kemudian Nabi mengatakan, "Ma da'awtu ahadan ila al-Islam illa kana 'indahu kabwah aw taraddudun aw nadharun illa Abu Bakar." Tidaklah aku mengajak seorang ke dalam Islam kecuali di dalam dirinya ada keraguan-raguan, kecuali di dalam dirinya ada rasa keberatan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau langsung menerima dakwahnya Nabi. Oleh karenanya beliau disebut dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Dikala banyak orang yang mendustakan, dikala banyak orang yang tidak percaya akan dakwah Nabi SAW, beliaulah orang yang pertama kali tampil untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pun demikian ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beliau diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam. Di waktu pagi hari beliau mengumpulkan manusia, mengatakan kepada manusia ketika itu bahwasanya beliau telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, dari mulai Makkah ke Palestina, dari Palestina sampai Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam. Maka banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang mendustakan. Bahkan di antara mereka sudah masuk ke dalam Islam pun murtad dari keislamannya. Maka di antara mereka datang kepada Abu Bakar menanyakan bahwasanya Muhammad telah mengatakan begini dan begitu. Maka Abu Bakar mengatakan, la in qala dzalik faqad sadaq. Seandainya dia telah mengatakan demikian, sungguh dia telah benar. Maka mereka mengatakan kepada Abu Bakar, apakah kau membenarkan wahai Abu Bakar apa yang telah dilakukan oleh Muhammad? Maka dia mengatakan, inni usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Sesungguhnya aku akan membenarkan apa yang lebih jauh daripada itu.
sesungguhnya aku membenarkan wahyu yang turun di waktu pagi maupun di waktu petang. Maka beliau dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan di waktu banyak orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan yang kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan dikirim atau ketika Rasulullah mengirim pasukan pada perang Dzatus Salasil, maka Amr bin As bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan Aisyah. Aisyah istri beliau. Minar rijal ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan abuha, yaitu bapaknya Aisyah, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Keutamaan yang ketiga, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah beliau satu-satunya sahabat yang menjadi pendamping dan teman Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Tidak ada yang menemani Nabi SAW dalam peristiwa hijrahnya kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebagian besar sahabat sudah berhijrah, namun ada sebagian kecil sahabat yang masih tinggal di Mekah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun yang menemani Nabi SAW ke kota Madinah ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika di Gua Thur Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain id huma fil ghar. Ketika keduanya di dalam gua, yaitu Gua Thur, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau berkata kepada temannya, yang dimaksud temannya di sini yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la tahzan, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala takut ketika kalau kemudian Nabi dan beliau ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, maka inilah yang ditakutkan, yang disedihkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga turun ayat la tahzan, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian keutamaan selanjutnya, beliau adalah satu-satunya sahabat yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan imam ketika beliau akan meninggal dunia. 5 hari sebelum beliau wafat, tepatnya hari Kamis, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengimami para sahabat ketika di Madinah. Dari mulai salat subuh sampai dengan salat maghrib, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kepala pusing, beliau masih mengimami kaum muslimin ketika itu. Sampai endingnya beliau mengimami salat maghrib dalam keadaan payah, dalam keadaan pusing, dalam keadaan panas. Beliau dipapah oleh 2 orang sahabatnya, yaitu sepupu-sepupu Nabi, yang satu Al-Fadl, yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengimami salat maghrib, pun demikian beliau membaca surat Al-Mursalat di waktu salat maghribnya. Maka tiba waktu salat Isya, ketika salat Isya panas beliau semakin naik, pusing beliau semakin terasa, sampai akhirnya ketika datang waktu Isya, kemudian untuk meringankan tubuhnya beliau mandi. Setelah itu kemudian beliau pingsan. Maka ketika setelah siuman, beliau mengatakan kepada orang-orang di sekelilingnya, as-sallan nas, apakah manusia sudah menjalankan salat Isya? Maka mereka mengatakan, belum ya Rasulullah. Hum yantaziruna, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kalau ada Rasulullah, tidak ada para sahabat yang lain berani untuk menjadi imam di hadapan mereka. Maka kemudian Rasulullah mengambil kain untuk disegarkan kembali. Pun demikian beliau pingsan kembali. Setelah siuman beliau bertanya kepada manusia, as-sallan nas, apakah mereka sudah melaksanakan salat Isya? Belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Sampai hal itu terjadi 3 kali. Kemudian ketika siuman, beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami salat Isya bersama kaum muslimin. Maka sejak Isya hari Kamis sampai dengan hari Senin waktu subuh,
selama atau sebanyak 17 kali waktu salat mereka diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Inilah keutamaan beliau, satu-satunya sahabat yang dijadikan imam oleh Rasulullah ketika 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbal Allahu minni wa minkum al-a'mal as-salihah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang terakhir dari sekian banyak keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang paling berat imannya dibandingkan dengan iman seluruh penduduk bumi. Beliau adalah orang yang paling berat imannya, yang paling bagus imannya, tentu setelah para nabi dan rasul, dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Lau wuzina iman Abi Bakar bi iman ahli al-ard la rajaha bihi." Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, niscaya imannya Abu Bakar itu lebih berat daripada imannya seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi di situ ada sahabat Umar, ada Utsman, ada Ali dan para sahabat-sahabat yang lain. Namun tetap demikian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu imannya lebih berat daripada imannya seluruh penduduk bumi dan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena bagaimana imannya beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, cintanya beliau kepada Nabi, cintanya beliau kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Di awal-awal Islam, ketika beliau sudah masuk ke dalam agama Islam, maka beliau mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Kalau kita pernah mendengar hadis tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, maka 5 atau 6 sahabat tersebut masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Di antara 10 sahabat tersebut disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 6 di antaranya masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka seluruh apa yang dilakukan oleh mereka, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka, akan balik pula kebaikan tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya imannya Abu Bakar As-Siddiq itu memang patut untuk diapresiasi, bahwasannya imannya paling berat. Kemudian ketika terjadi peperangan Tabuk melawan kaum Romawi ketika itu dengan pasukan yang sangat besar, Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya untuk bersedekah, untuk berinfak dalam rangka untuk operasional perang ketika itu. Maka para sahabat Nabi SAW datang untuk menginfakkan hartanya. Ada di antara mereka Utsman bin Affan, ada di antara mereka Umar bin Khattab yang menginfakkan setengah hartanya. Maka Nabi bertanya kepada Umar, "Mada tarakta li ahli?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Aku tinggalkan setengah dari hartamu ya Rasulullah." Maka datang Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya pada peperangan Tabuk ini. Untuk peperangan Tabuk ini, maka Nabi mengatakan, "Mada tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka dia mengatakan, "Taraktu li ahli Allah wa Rasul." Aku tinggalkan untuk keluargamu Allah dan Rasulnya. Bagaimana imannya beliau ketika kemudian
menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mungkin kalau kita tanya di zaman sekarang tidak akan ada yang mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kita tidak akan bisa mampu untuk mengejar amal mereka, namun kita bisa untuk mengikuti mereka. Oleh karenanya di ayat awal yang kita sebutkan tentang keutamaan mereka, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ketika kita mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik, insyaallah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد